bawain kalian konten bermanfaat lainnya. Kali ini aku mau membahas mengenai mengukur. Tapi mengukurnya bukan sembarangan mengukur badan aja, tapi topiknya adalah tentang belanja online. Jadi siapa nih keluarga Jainbar yang sering banget belanja online? Nah, aku juga sering banget belanja online. Dan kadang-kadang karena kita nggak tahu size-nya secara benar, baju yang aku beli itu suka kayak nggak sesuai ekspektasi lah, nggak sesuai dengan yang kita harapkan. Kadang digambar bentuknya kayak gimana, yang datang kayak gimana gitu ya. Terus misalnya kalau misalnya udah dibilangnya oversize gitu kan, terus udah ada table chartnya nih. Table chartnya pas dilihat-lihat kita baca-baca, kok kayaknya kalau ngedimeterin kecil ya, tapi kalau digambar kok gede ya. Nah, makanya kita harus belajar juga sih gimana caranya membaca table chart, gimana caranya kita menilai suatu desain yang ada dan dipamerin di display produk itu ya. Nah, kali ini aku mau ngajarin kalian gimana caranya ngebaca table chartnya itu ya, apa aja size-size-nya, terus gimana penghitungannya, terus gimana caranya kita mengukur badan kita sendiri untuk disesuaikan ke chartnya, dan juga tips-tips lainnya gitu ya. Oke, stay tune ya. Yang pertama adalah kita harus tahu dulu size chartnya. Jadi terkadang kalau di toko baju yang online itu mereka suka kayak kasih sentimeternya, misalnya berapa kali berapa, panjangnya berapa, lebarnya berapa. Ada juga yang cuman kayak kasih lingkar dadanya aja. Misalnya ukuran S itu lingkar dadanya 85, 86 itu biasa S segitu ya. Terus M-nya di 92. Nah, jadi kelipatannya itu biasanya ada yang 4 cm, 4 cm, ada yang 6 cm, 6 cm. Bahkan kalau yang misalnya baju yang slim fit itu dia ada yang kelipatannya 2 cm, 2 cm pun itu ada. Nah, biasanya yang 2 cm, 2 cm atau 4 cm, 4 cm ini ada di celana sih. Celana jeans yang pensil, yang slim fit. Nah, makanya kita harus rajin-rajin baca description box. Hal yang berbeda adalah kalau seandainya kalian udah baca betul-betul, terus udah nanya ke admin marketplace-nya, tapi yang datang tetap hasilnya beda, bener-bener beda model. Nah, itu memang udah zonk gitu ya. Kalau untuk size chart sendiri, itu dia ada beberapa penomoran dan ada beberapa cara hitungnya. Itu ada yang ukurannya dari Europe, ada yang ukuran dari US, terus ada juga yang pengukuran Asia, dan ada pengukuran dari Indonesia. Aku ada sediain chartnya, kalian bisa stop aja. Kurang lebih pengukurannya kalau yang universal ya, secara US, Indonesia, terus juga yang Europe itu pengukurannya kayak gini. Untuk cara mengukurnya sendiri itu ada yang kayak misalnya nih, kita coba lihat ya. Ini kita coba dari ukuran standar Indonesia dulu ya. Jadi kalau untuk ukuran S di standard size ukuran perempuan, ini tercatatnya itu 39,55. Yang 39 sama 55-nya itu yang mana? Kalau 39 sama 55, ini tuh 39-nya itu dari sini, dari kerung lengan, ujung sampai kerung lengan. Kayak gini ya guys. Terus yang 55-nya, 55 cm-nya, itu biasanya dari ujung bahu sampai ke bawah, sampai panjang paling bawah. Titik paling bawah. Ini untuk panjangnya si baju. Oke, kalau dia bajunya tuh di pengukurannya begitu ya, pakai bidang kayak gitu. Tapi kalau seandainya lingkar badan gimana? Nah, kalau lingkar badan sendiri biasanya dia udah ditulis, misalnya lingkar dadanya itu 96 atau lingkar dadanya itu 104 gitu ya. Itu ada penghitungan SML-nya sesuai dengan store-nya sendiri. Jadi store-nya itu yang menamai sendiri, kalau misalnya ukuran 92 misalnya S gitu ya. Nah, cara mengukurnya biasa kayak lingkar dada gitu. Nah, cara mengukur lingkar dada itu seperti biasa. Aku sebelumnya udah pernah bawain konten ukur. Jadi kalian bisa cek secara lebih detail di konten itu. Kalian cari aja di playlist Jainmart yang mengukur badan. Cuman ini aku kasih tahu sedikit lagi, nggak usah terlalu banyak. Cara mengukurnya, apalagi kalau kita mengukur sendiri ya. Nih, perhatiin tangan aku. Ini cuman gini nih. Ini kita keluarin, terus kita ukur kayak gini. Oke, usahakan ini di dada yang paling menonjol. Terus belakangnya tuh kita rasa-rasa ini lurus gitu loh. Namanya juga sendiri ya, kita nggak punya mata di belakang kepala. Jadi kita kira-kira aja kayaknya lurus. Nah, ini dia ukuran dada pas kalian. Oke. Tapi kalau seandainya kalian mau nyari, ini kan ukuran slim fit ya. Kalau kalian mau lebihin 1 cm, 2 cm boleh. Ya, jadi slim fit pun kalau seandainya kalian beli yang kemeja-kemeja yang ketat pun kalian harus tetap kasih kelonggaran 1 cm 2 cm. Biar seandainya kalau kalian bergerak-gerak, jadi kancingnya atau bagian-bagian tertentu itu nggak melewat-melewat. Biar tetap proper desain bajunya gitu.
jadi cantik gitu di badan kita. Oke, ini catatan penting ya buat wanita ya, ini harus tetap dikasih kelonggaran 1-2 cm karena kita punya bagian-bagian yang menonjol di dalam tubuh kita. Ini untuk lingkar dada. Tapi terkadang kalau kita misalnya beli dress, nah dress sendiri itu kan dia ada bagian pinggang, ada bagian bawahnya juga. Nah ini kita harus pastikan lingkar pinggangnya berapa, lingkar dadanya berapa, dan panjang roknya itu berapa. Tapi untuk baju-baju dress kayak gini kadang kita nggak dapat panjang punggungnya dan kita harus lihat dari model pakaiannya. Nah itu nggak masalah karena memang nggak setiap kali dicantumkan. Tapi kalau kalian memang rajin dan ingin cat admin salesnya, itu bisa kalian minta tolong aja kalau dari kerah atau dari ujung sini atau dari bahu itu ke bawah ke garis pinggang ini kan ada garis pinggang nih, itu berapa senti, ngerti nggak? Jadi kita bisa tahu ini apakah desainnya yang empire kah atau desainnya yang biasa kah gitu ya. Terus kayak panjang lengan itu juga kalian bisa ukur dari titik tulang sini ke bawah. Bagian bahu kita ini dia ada bagian tulang yang paling menonjol. Nah ukurnya dari sini ya guys, sampai panjang lengan yang bawah sini. Oke. Nah ini untuk pengukuran si bahu tadi ya, terus masalah panjang punggung. Next kita ada pengukuran lingkar pinggang. Nah lingkar pinggang sendiri kalau untuk dress itu kalau yang misalnya kecil di pinggang kalian bisa lihat aja dia di ukurannya, kadang-kadang tuh dikasih lihat misalnya lingkar pinggangnya 66 itu S biasanya. Kalau 66 S, terus abis itu yang 68 itu M, 70 M. Kalau udah 72, 74 itu biasanya masuknya L. Oke, jadi kalau kalian mau beli baju-baju dress kayak gini, kalau bisa nanya sama penjualnya, Kak, ini L-nya itu berapa senti? Kadang mereka nggak masukin, kita cuma mesti kira-kira aja, karena terlalu riskan juga sih kalau kita kira-kira, oh L-nya itu seberapa? Karena L itu ada yang ukurannya 74, ada yang ukurannya 76, karena tergantung dari official store-nya. Ini untuk mengukur pakaian. Lalu tips selanjutnya, lihat contoh model waktu pakai. Jadi kalau misalnya di model itu kan banyak yang cantik-cantik ya, kadang-kadang tinggi, ada yang western mukanya, dan otomatis proporsinya beda sama orang Asia guys. Jadi kalian kalau bisa tanyakan ke admin salesnya, kira-kira modelnya itu beratnya berapa, tingginya berapa. Jadi kita lebih ada bayangan, oh kalau misalnya tinggi 160 cm akan kayak gini, 150 akan kayak gini. Oke? Nah itu dia beberapa tips yang bisa aku kasih kalau buat kalian mengenai pengukuran baju-baju online, terus gimana cara mengukur badan kita sendiri. Semoga video kali ini bermanfaat. Terus buat konten-konten selanjutnya kalian bisa chat aja di kolom komentar atau mungkin melalui DM untuk ide-ide yang lebih lanjut. Don't forget to subscribe our channel, follow us on social media, kita di TikTok. Kalian bisa cek juga marketplace-nya Jahitmart, kalian tinggal cek aja di Shopee, Topet, kalau ada itu kalian ketik Jahitmart. Kalau kalian cari meteran kayak gini yang premium. Oke, terus kalau kalian mau cari mesin jahit, terus barang-barangnya juga kalian tinggal cari aja di marketplace Jahitmart, karena Jahitmart terlengkap, termurah, terpercaya. Bye bye.